Selamat malam jemaat sekalian. Saya dapat kabar katanya di Sunter macet. Karena ada Bruno Mars. Orang dari Mars saja datang dilihat. Tapi bagaimana kalau ada firman Tuhan yang dari surga? Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-20 saja, cuman satu ayat. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami tentu tahu bahwa hal yang paling berharga di bumi ini bukanlah yang bersifat material. Bukanlah kesenangan kami. Bukanlah keinginan kedagingan kami. Melainkan kebenaran dan hal-hal yang bersifat rohani. Yang bersifat jangka panjang, jauh, bahkan sampai kekekalan nanti. Oleh sebab itu, bantulah kami untuk berfokus pada malam hari ini, pada firman Tuhan, agar kami dapat memahaminya, dan firman itu mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jadi, ini adalah bagian awal dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan, ya, ada yang berkumpul di stadion untuk mendengarkan konser. Nggak tahu ada berapa persen dari orang yang mendengarkan konser yang mau mendengarkan Tuhan Yesus khotbah. Seandainya bukan di bukit tapi juga di stadion. Yang jelas, khotbah Tuhan Yesus menggetarkan para pendengarnya. Baik orang awam maupun ahli Taurat dan orang Farisi. Dan memang sengaja Tuhan Yesus mengambil konsep yang sudah mereka kenal, yaitu hukum Taurat, tetapi mempresentasikannya dengan cara yang baru sedemikian rupa, sehingga mengilustrasikan prinsip kebenarannya. Jadi, apa yang mereka sudah dengar, yang bahkan sudah mereka pelajari sebelumnya, Tuhan terangkan dengan cara yang baru. Nah, moga-moga mereka bisa memahaminya lalu kemudian melakukannya. Dan prinsipnya ini sungguh menggetarkan, yaitu adalah hukum yang bukan hanya mengatur perbuatan kita, tetapi mengatur pikiran kita, mengatur hati kita. Yaitu suatu aturan yang kita lakukan karena dari dalam hati kita menginginkannya. Bukan karena dipaksakan dari luar, mesti begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ada larangan, ada begini, begitu. Karena adanya suatu standar moral yang melampaui hukum manusiawi manapun. Yang sempurna. Nah, ini sungguh mengejutkan orang-orang yang mendengarkan itu. Nah, tentu di ayat yang ke-20 ini, Tuhan Yesus memang sengaja bermaksud menggemparkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sengaja. Yaitu orang-orang yang sudah mungkin seumur hidupnya atau untuk bagian yang besar dari hidupnya membaca kitab-kitab suci. Mempelajari kitab suci, bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, moga-moga mungkin Tuhan juga mau menggemparkan orang-orang yang hari ini sudah lama duduk di gereja, sudah mendengar banyak khotbah,
Bahkan mungkin sudah menjadi pengajar. Sudah mengajar. Jadi Tuhan mau menggetarkan hati orang-orang, baik yang awam maupun yang sudah jadi tanda kutip ahli. Yang pertama, Tuhan Yesus menggetarkan mereka dengan berkata bahwa apa yang mereka lakukan tidak cukup. Katanya kan apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi masih belum cukup. Padahal ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, terutama orang Farisi ini, mereka sangat luar biasa. Mereka adalah golongan yang membaktikan hidup mereka untuk membaca kitab suci, mempelajarinya, kemudian mengajarkan kitab suci, hukum Taurat itu kepada orang Israel. Dan mereka berusaha untuk membuat supaya bukan hanya mereka, tetapi semua orang Israel itu mengikuti hukum Taurat dengan setepat-tepatnya. Sebenarnya hebat sekali, luar biasa sekali. Tetapi menurut Tuhan, itu masih belum cukup. Padahal, apa yang mereka lakukan? Bayangkan. Mereka saking mau taatnya kepada hukum Taurat, mereka membuat peraturan-peraturan supaya ini kemungkinan melanggarnya secara tidak sengaja itu dihilangkan. Ya. Kalian ingat ada peraturan, ada hukum jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan, ya kan? Karena nggak boleh disebut sembarangan. Kalau begitu, mereka bikin peraturan disebut sama sekali aja nggak boleh. Jangankan sembarangan, menyebutnya tidak boleh sama sekali. Oleh sebab itu, nama Jehovah tidak boleh mereka sebut. Jadi mereka ganti dengan nama itu, Hashem, atau diganti dengan Tuhan, ya, Tuan. Tetapi mereka membuat peraturan itu adalah menjadi semacam kayak bumper. Ini ada peraturannya, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Sebelum sampai ke situ, mereka bikin peraturan lagi, pokoknya nggak lewat peraturan yang ini. Itu berarti masih jauh dari peraturan yang sebenarnya. Ya. Misalnya, hukum tentang hari Sabat. Ini, hukum tentang hari Sabat itu adalah salah satu hukum yang paling ngaco dan paling aneh. Tetapi mereka bikin supaya orang Israel tidak mungkin atau jauh dari melanggar hukum Sabat ini. Nah, misalnya apa? Misalnya, katanya kan kalau hari Sabat tidak boleh bekerja. Kalau begitu, tidak boleh meludah. Tidak boleh meludah. Kenapa? Karena katanya kalau kamu ngeludah, takutnya itu kemudian ludah kamu jatuh di tanah, lalu kemudian membuat debu atau tanahnya itu mercik gitu, itu kayak membajak katanya. Jadi nggak boleh meludah. Ya. Lalu kemudian pada hari Sabat, kamu tidak boleh menyalakan api. Ya. Tidak boleh menyalakan api, tidak boleh memadamkan api. Tidak boleh memadamkan api. Jadi, mereka sampai, kalau misalnya ada rumah kebakaran pun, kalau rumah kebakaran, ya, asal tidak mengancam nyawa, tidak boleh dipadamkan. Asal tidak mengancam nyawa. Terus, kamu nggak boleh ngambil barang-barang baju kamu keluar. Karena itu namanya bekerja, kamu mengangkat barang. Ya, mengangkat barang itu tidak diperbolehkan. Tapi mereka bilang, kalau kamu pakai bajunya, tidak ada larangan kamu boleh pakai berapa lapis. Jadi kalau kebakaran, kamu nggak boleh angkat baju kamu keluar. Kamu pakai aja banyak-banyak itu, kemudian kamu nggak lari keluar. Namanya bukan mengangkat, kamu memakai baju. Ya, ini peraturan yang mereka bikin sendiri. Ada peraturan lagi. Misalnya, tidak boleh memukul lalat. Ya, katanya tidak boleh berburu di hari Sabat. Kalau kamu pukul lalat atau nyamuk, ini kamu melanggar karena kamu membunuh binatang. Ini memburu binatang. Ya. Ada peraturan-peraturan. Nah, karena tidak boleh membawa barang, maka kamu tidak boleh mengangkat pensil atau pen.
Tidak boleh. Ya. Tidak boleh berjual beli pada hari Sabat. Kamu tidak boleh pegang uang. Ya. Dan banyak lagi kategori-kategori. Di Mishnah itu ada 39 kategori yang dilarang pada hari Sabat. Ini adalah peraturan-peraturan yang mereka bikin sendiri. Padahal di dalam hukum Taurat cuma apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tentu ada contoh-contohnya. Ada Tuhan memberikan penjelasan, tetapi tidak ada sejauh, tidak boleh sampai ini. Makanya mereka saking mau melakukan hukum Taurat itu, mereka bikin peraturan-peraturan, pagar-pagar, seolah-olah hukum Taurat itu kayak Gunung Sinai yang kudus. Kalau kamu sentuh Gunung Sinai itu, kamu akan mati. Oleh sebab itu mereka pagarinnya jauh-jauh, biar kamu jauh dari Gunung Sinai itu. Sebenarnya ini luar biasa. Sebenarnya, walaupun mungkin nanti lain kali saya akan bahas lagi tentang hukum-hukum hari Sabat yang sangat tidak masuk akal ini. Tetapi Tuhan Yesus masih bilang itu belum cukup. Kalau kita membandingkan diri kita dengan mereka, dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, hidup keagamaan kita lebih benar dari mereka atau tidak? Lebih hebat dari mereka atau tidak? Bisa atau tidak? Kita berkata bahwa saya lebih giat daripada mereka. Mereka memberikan persepuluhan dari adas, manis, jintan, selasih. Semuanya mereka hitung. Sampai mereka timbang satu persatu. Mereka pisahkan sepersepuluhnya setepat-tepatnya. Jangan sampai salah kelebihan ataupun kekurangan. Apakah kita bisa berkata, kita lebih teliti dari mereka? Tetapi menurut Tuhan itu masih belum cukup. Jadi, seandainya pun kita bisa, itu tetap tidak akan berguna. Seandainya kita menjalani hidup kita, mentaati semua peraturan-peraturan, seandainya kita memelihara hidup kita dengan sempurna, itu pun tetap tidak akan berguna. Karena yang Tuhan Yesus katakan, ini ya, bukan jika hidup keagamaanmu lebih ketat, lebih teliti, lebih giat daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan. Tetapi yang Tuhan Yesus bilang adalah lebih benar. Yang dituntut bukan lebih giat, lebih hebat, lebih jago, lebih teliti, lebih menahan diri. Yang dituntut adalah lebih benar. Jadi ini yang Tuhan inginkan. Bahwa sesudah menyadari bahwa apa yang mereka lakukan belum cukup, mereka menyadari sekarang bahwa mereka harus mencari yang benar. Nih, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan tunjuk hidung mereka dan bilang, tidak cukup. Kalau tidak lebih benar lagi, kamu tidak akan melihat masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau begitu, apa yang benar? Nah, sebenarnya kebenaran itu adalah suatu konsep yang bukan diukur pakai persen-persen. Atau maksudnya lebih, kurang, hampir, gitu ya. Enggak demikian. Karena tidak ada yang namanya 90% benar atau 99% benar. Enggak ada toh. Nah, yang ada adalah benar dan tidak benar. 99% benar sama dengan salah. Ini logika sederhana. Ya. Kalau misalnya kita bilang matahari itu adalah bintang, ya, sama kayak bintang-bintang yang lain, ada bintang Betelgeuse, ada bintang Alpha Centauri, ada bintang macam-macam. Oke, matahari adalah salah satu bintang. Ini entah benar atau tidak benar. Ya. Entah itu benar atau tidak benar. Tidak ada yang diantaranya. Oh, itu cuma 99% benar. Tidak ada. Kebenaran itu entah dia benar atau tidak benar. Jadi, maksud Tuhan Yesus adalah bahwa harus yang benar. Dan selain yang benar, itu tidak bisa. Nah, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Kalau kita baca ke dalam bahasa aslinya, yang dipakai adalah kata dikaiosune dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris righteousness.
Righteousness itu adalah kebenaran. Tetapi lebih spesifik, perbuatan yang benar. Atau kehidupan yang benar. Atau moralitas yang benar. Jadi kalau saya parafrasekan, bukan parafrasekan, kalau saya terjemahkan secara literal dari bahasa Yunaninya, mungkin bunyinya begini, maka aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kebenaran yang dituntut adalah kebenarannya. Dan tidak ada yang memiliki kebenaran yang sempurna atau moralitas yang sempurna. Kita semua sudah pernah salah pilih. Kita semua sudah pernah salah bicara. Kita semua sudah pernah salah memikir, salah berpikir. Kita semua sudah pernah kurang taat kepada orang tua, kurang hormat kepada orang tua. Kita sudah pernah kurang rajin, kita sudah pernah kurang jujur. Semua kekurangan dan ketidaksempurnaan itu artinya adalah bahwa kita tidak benar, tidak righteous, tidak moral. Setidaknya menurut standar Tuhan begitu. Jadi, kalau begitu artinya kita semua adalah orang yang berdosa. Kalau begitu kita sebenarnya tidak ada yang akan masuk kerajaan surga. Sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu. Kita tidak akan cukup untuk mencapai surga. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah bahwa dosa tersebut akan ditanggung oleh Allah sendiri. Hukuman dosa itu akan ditanggung oleh Allah sendiri. Dosa itu akan diambil oleh Allah. Lalu kemudian dihukumkan pada Tuhan Yesus. Semua dosa yang dunia ini lakukan, semua dosa yang dunia ini lakukan, semuanya ditaruh di atas pundak Tuhan Yesus. Dan termasuk di dalamnya adalah dosa saya dan dosa Anda sekalian. Dan dosa semua orang yang di luar sana. Dari Adam dan Hawa sampai manusia terakhir. Dan termasuk di dalamnya semua dosa kita. Yang pertama kita lakukan sampai yang terakhir masih mungkin akan kita lakukan. Semuanya sudah diletakkan di atas Tuhan Yesus dan dihukumkan. Yang perlu manusia lakukan hanyalah bertobat. Yaitu menyesali dosa itu. Bertobat. Mengakui bahwa itu adalah dosa, bahwa dia telah jatuh ke dalam dosa, bahwa dia adalah orang berdosa, bahwa dia adalah orang yang jahat, dan bahwa seharusnya dia dihukum. Lalu kemudian menyesali itu. Dan meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya sudah berdosa, ampuni saya. Maka, orang yang bertobat, yang menyesali dosa itu, maka dia akan diampuni oleh Tuhan. Dan dihitungkan dosanya itu sudah diambil oleh Tuhan. Sedangkan kebenarannya Tuhan Yesus yang sempurna. Karena Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Kebenarannya Tuhan Yesus itu dihitungkan kepada diri dia. Seolah-olah dia yang benar. Dengan demikian maka orang tersebut akan memiliki kebenaran. Kebenarannya Yesus. Dan itulah kebenaran yang lebih benar daripada kebenarannya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau kebenaran yang mengandalkan manusia melakukan sesuatu atau berusaha hidup kudus, tidak akan bisa benar, tidak akan bisa cukup. Orang Farisi telah mencobanya dan telah gagal. Semua manusia yang telah mencobanya gagal. Oleh sebab itu, maka kesempurnaan kebenaran Tuhan Yesus itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan diri sendiri. Oleh sebab itu maka bertobatlah. Ini yang Tuhan inginkan. Lalu habis itu, sesudah
Tuhan Yesus bilang kan tadi, bahwa yang dilakukan ahli Taurat dan orang Farisi tidak cukup, melainkan harus benar. Tetapi di balik itu, sebenarnya Tuhan Yesus mau bilang hidupnya lalu kemudian harus jadi benar. Tuhan Yesus bukan menyuruh orang Kristen, kamu harus benar pakai kebenarannya Tuhan Yesus, lalu kehidupan kamu boleh sembarangan. Bukan begitu. Ya. Walaupun Tuhan Yesus berkata bahwa kebenarannya atau kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak cukup, tetapi maksud Tuhan Yesus bukan, ya udah kalau gitu lakukan kebalikannya. Lalu kalau gitu hiduplah sejahat-jahatnya. Bukan. Ada yang salah paham, berpikir bahwa orang Kristen harus hidup kudus karena dengan hidup kudus itu maka dia akan masuk surga. Ada yang salah paham bahwa untuk masuk surga harus mengikuti jejak yang Tuhan Yesus kasih. Oh, hidupnya dengan cara yang demikian, harus begini, harus begitu, harus melakukan hukum Taurat, baru dia masuk surga. Jelas ini salah. Juga masuk surga bukan dengan cara menjadi anggota jemaat, bukan dengan dibaptis, bukan dengan makan roti perjamuan atau minum anggur. Ada yang suka sesudah selesai acara perjamuan, lalu kemudian sisa-sisanya dimakan-makannya. Ya, termasuk saya dulu juga begitu. Kalau masih ada sisa, wah makan. Apakah memakan roti itu atau minum anggur sisa itu akan membuat wah makin kudus? Ini jelas tidak. Tentu tidak akan. Ya. Jadi banyak orang yang salah paham bagaimana orang Kristen masuk surga. Dalam pikiran mereka masih ada kayak suatu neraca yang di satu sisi ada dosanya, kalau dia berdosa makin banyak, maka dosanya makin berat gitu, neracanya makin miring di sini. Kalau dia melakukan amal atau kebaikan atau suatu ibadah kepada Tuhan, maka nanti ininya sebelah sini yang akan makin berat. Nah, dia harus menyeimbangkan neracanya ini. Kalau dia berdosa, harus diimbangi dengan amal atau ibadah. Tidak demikian. Orang Kristen memang akan hidup kudus. Tetapi bukan untuk masuk surga. Bukan. Orang Kristen akan berbuat kudus, hidup kudus, karena dia sudah bertobat. Sudah bertobat dari dosa. Dia sudah menyesalinya. Dia sudah tidak suka lagi dengan dosa itu. Dia sudah meninggalkannya. Makanya dia hidup kudus. Dan karena dia ada ucapan syukur di dalam hatinya kepada Tuhan. Yang sudah dengan begitu murah hati, memberikan pengampunan dengan cuma-cuma. Dengan begitu baik hati, telah mengambil dosa dia untuk ditanggung sendiri oleh Yesus. Maka ucapan syukur itu mendorong di dalam hatinya, tanpa perlu disuruh, mendorong dia untuk hidup kudus. Mendorong dia untuk menyenangkan Tuhan. Ada rasa ucapan syukur itu, oh karena saya sudah diselamatkan, karena saya sudah diberikan hidup yang baru, karena dosa saya sudah diampuni, maka saya mau hidup menyenangkan Tuhan. Ini sesuatu yang tidak perlu diajarkan. Ini sesuatu yang harusnya timbul dari dalam hati, sebagai balas budi kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Nah, orang Kristen rajin datang kebaktian, rajin melayani Tuhan, bukan untuk masuk surga. Tetapi karena justru dia tahu dia pasti masuk surga, maka dia mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan harta di surga. Baru beberapa hari yang lalu, Pak Suhento bilang, dan ini kalian jangan kaget. Walaupun memang tujuannya adalah untuk mengagetkan. Ya, tujuan Pak Suhento ngomong begini. Setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh dia akan melayani Tuhan.
Oh. Setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh 100% nih. 100% ya. 100% loh. Sungguh-sungguh akan melayani Tuhan. Yang mendengarnya itu sampai, wah, masa? Pasti. Kalau gitu harusnya semua orang Kristen jadi hamba Tuhan dong. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa kalau sungguh-sungguh, maka ujung-ujungnya melayani Tuhan? Sangat sederhana, karena kalau seseorang sungguh-sungguh percaya bahwa dia akan masuk surga, ya, saya akan masuk surga. Saya akan masuk surga, maka kalau begitu, saya nanti akan pindah ke situ. Setiap orang yang sudah tahu dia akan pindah atau dia akan pergi kemana, itu pasti menyiapkan masa depannya itu. Ya. Semua orang. Kalau misalnya Anda tahu Anda akan pergi ke kutub selatan, jangan kutub selatan deh, ke kutub utara. Entah Anda mau ngelihat rumahnya Sinterklas atau apa gitu, katanya di kutub utara. Anda mau pergi ke kutub utara, Anda pasti beli apa? Beli baju dingin, beli jaket. Anda pasti beli sarung tangan yang tebal. Anda beli sepatu boot untuk berjalan di atas salju. Anda pasti bersiap-siap karena Anda tahu, oh nanti saya akan pergi ke kutub utara. Ya. Kecuali kalau Anda masih belum yakin, pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Tiketnya beli nggak ya? Ikut nggak ya ke kutub utara nih? Kalau saya pergi nanti dingin ya. Kalau masih belum yakin, ya mungkin nggak begitu peduli. Tapi kalau seseorang sungguh-sungguh yakin dia mau masuk surga, saya bakal masuk surga nih. Tetapi ketika saya masuk surga, tidak ada rumah yang akan saya bawa ke atas. Tidak ada uang yang akan saya bawa ke atas. Tidak ada perusahaan manapun yang akan saya bawa naik ke surga. Ya. Tidak ada mobil, apapun, tidak ada. Jadi untuk apa, kalau dia sungguh-sungguh yakin bahwa dia akan masuk surga, bisa hari ini masuk surga, bisa besok masuk surga, bisa tahun depan masuk surga. Kalau dia sungguh-sungguh yakin, maka dia pasti akan, kalau begitu, lebih baik saya siapkan yang di surga nanti. Ini adalah logika sederhana. Dan ini adalah perasaan sederhana. Apa yang seseorang rasakan? Kalau dia merasa bahwa di dunia ini begitu nikmat, maka dia akan mempersiapkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini alamiah toh. Kalau dia merasa dunia ini begitu nikmat. Oleh sebab itu tidak heran kalau Tuhan nanti mengizinkan penganiayaan atau kesusahan melanda orang Kristen. Supaya orang Kristen jangan terlalu merasa dunia ini begitu nikmat. Mendingan dikasih kesusahan. Biar nanti, ya udahlah, kalau gitu mendingan saya masuk surga aja. Tetapi saudara, orang Kristen melakukan kebaikan, amal atau ibadah, bukan untuk masuk surga. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 17. Orang paling berhikmat berkata, barang siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalasnya. Menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan mau membantu orang yang lemah ini. Lewat siapa? Tuhan lewat saya. Saya yang bantu. Saya menaruh belas kasihan. Oh, berarti kalau gitu Tuhan berhutang sama dia untuk membantu orang ini. Menurut Salomo, ya, ini sesuatu yang luar biasa. Di dalam Tesalonika, 2 Tesalonika, ada Paulus memberikan nasihat. Jangan jemu-jemu berbuat baik.
Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kemudian, di Matius lagi, Tuhan Yesus pernah bikin satu perumpamaan. Pasal 25. Kalau ada orang yang melakukan kebaikan bagi salah seorang yang percaya kepada Tuhan, bagi saudaranya Tuhan Yesus pakai istilah itu akan dihitung seolah-olah dilakukan bagi Tuhan Yesus sendiri. Berarti kita melakukan kebaikan untuk Tuhan Yesusnya. Wah. Jadi saudara, orang Kristen akan hidup baik, hidup kudus, akan melakukan kebaikan. Bukan untuk masuk surga, tetapi karena dia sudah pasti masuk surga. Karena dia sudah bertobat. Karena hidupnya sudah baru. Karena dia sudah meninggalkan, dia menyesali kalau dia jatuh ke dalam dosa pun, dia akan menyesal, dia akan malu. Dan dia akan berdoa kepada Tuhan, dia akan berjanji, Tuhan, tolong saya tidak melakukan ini lagi. Jadi pertanyaannya, apakah kebenaran kita sudah benar? Apakah hidup keagamaan kita lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami ikut mendengarkan khotbah yang 2000 tahun yang lalu Engkau khotbahkan di bukit. Sehingga pesan yang menggetarkan orang-orang zaman itu, menggetarkan hati kami juga. Dan kami bertekad untuk melakukan, untuk menjalani hidup kami sesuai dengan iman yang sudah kami miliki. Sesuai dengan pengharapan kami. Dan Tuhan, maka hidup kami ini akan menjadi pelita bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan ketika mereka melihat bahwa hidup kami ini benar, mereka akan melihat kebenaran Engkau juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.